Dana gempa bumi yang diterima pemerintah Provinsi Maluku yang ditujukan untuk pembangunan kembali perumahan rakyat Maluku setelah dilanda gempa bumi pada tahun 2019 menimbulkan isu-isu miring terkait penyalahgunaan dana tersebut. Jumat 28 Mei 2021 bertempat di ruang kerjanya, Henry M. Farfar selaku Kepala BPBD Provinsi Maluku menjelaskan dengan serius bahwa kekurangan dana pembangunan tersebut dikarenakan seiring berjalannya waktu terjadi penambahan korban gempa bumi sehingga jumlah dana yang ditentukan sejak awal tidak mencukupi. Di tempat yang sama juga, dirinya menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana gempa, pihaknya tidak ada campur tangan dalam penerimaan dana tersebut. Dikarenakan dana-dana tersebut langsung dikucurkan oleh BPBD Pusat ke kabupaten kota masing-masing yang terdampak gempa bumi. Baik, terima kasih. Terkait dengan perkembangan penanganan perbaikan dan pembangunan kembali perumahan rakyat pasca gempa bumi tahun 2019, maka pada saat ini perlu kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat gempa kemudian dilakukan pendataan khusus untuk wilayah Maluku Tengah yang terdiri dari 7 kecamatan adalah pada saat itu SK Bupati itu sejumlah penerima bantuan adalah sebanyak 9.006 penerima bantuan atau KK dalam hal ini. Ketika SK itu ditetapkan dan diajukan ke Jakarta, maka dari BNPB mengucurkan dana sebanyak 158 miliar 460 juta rupiah untuk 9.006 penerima bantuan itu. Kemudian berkembang dalam perjalanan, ternyata ada penambahan daripada korban gempa itu sehingga SK kedua itu sebanyak 12.999 penerima bantuan. Lalu terus kemudian berdasarkan itu maka dia berkembang lagi menjadi 15.071 penerima bantuan. Mari kita lihat rasio daripada besaran dana yang dikucurkan ke Maluku Tengah berdasarkan SK pertama yaitu 9.006 penerima bantuan itu, maka ketika dia berkembang menjadi 15.071 penerima bantuan, tentunya dana ini tidak mencukupi. Semestinya ketika pelaksanaan program pertama sesuai SK pertama, maka dana ini mencukupi. Dan oleh sebab itu perlu disampaikan bahwa dana ini itu disampaikan oleh BNPB langsung ke Kabupaten Maluku Tengah, begitu pula Kota Ambon, dananya langsung masuk ke Kota Ambon. Begitu pula Kabupaten Seram Barat, itu dana itu langsung masuk ke sana, ke kabupaten masing-masing dan Kota Ambon. Oleh sebab itu kami di provinsi, khusus menyangkut dana ini, itu bukan tanggung jawab kami, itu adalah tanggung jawab daripada dua kabupaten ini dan Kota Ambon. Pengelolaan dana itu sesuai by name by address. Kemudian dana ini, proses mekanisme untuk pencairan dana ini ialah bahwa dari rekening ke rekening, jadi non tunai. Cuma proses untuk pembangunan rumah ini itu kami menurunkan fasilitator. Khusus untuk Maluku Tengah itu ada 181 fasilitator terbagi di dalam 7 kecamatan itu. Dengan demikian khusus untuk ke Maluku Tengah, bahwa karena dana hanya 158 miliar 460 juta, sementara penerima bantuan ini berkembang sampai dengan 15.071 penerima bantuan, otomatis dana ini tidak mencukupi. Dari Inspektorat Utama BNPB itu sudah turun dan melakukan validasi dan terhadap data ini dan sudah ditemukan angka yang konkret. Dan oleh sebab itu untuk kelebihan penerima bantuan ini dalam proses untuk diajukan ke BNPB untuk penambahan dana bagi para penerima bantuan yang belum terakomodir. Persoalannya sekarang ialah bahwa ketika dana 158 miliar 460 juta itu tidak mencukupi itu, maka untuk seluruh penerima bantuan dengan status rusak ringan di Kecamatan Salahutu itu dananya belum ada. Kemudian untuk rusak berat untuk seluruhnya itu juga dananya belum ada, hanya 25% daripada 50 juta yang harus diterima oleh satu orang penerima bantuan dengan standar rusak berat itu dikucurkan ke rekening mereka baru 50%, yaitu sebanyak 25
juta. Dan oleh sebab itu, kalau ada pihak yang mempersoalkan bahwa dana ini dia salah dipergunakan oleh baik kami provinsi maupun Kabupaten Maluku Tengah, Seram Barat dan juga Kota Ambon, itu perlu saya harus bantah karena dana ini tidak dipegang oleh kantor dalam hal ini, teristimewa BPBD Maluku Tengah. Dana itu masuk di rekening BPBD Maluku Tengah, kemudian ketika proses administrasi yang didukung oleh dibantu oleh fasilitator, jadi itu ada proses pencairannya itu ada 3 tahap. Jadi ketika administrasi daripada seorang penerima bantuan itu selesai, jadi penerima bantuan ini digabung dalam kelompok penerima bantuan atau KPB. Ketika fasilitator turun, KPB ini sudah terbentuk. Dengan demikian fasilitator ini mendampingi KPB, kelompok penerima bantuan, untuk memproses administrasi. Ketika administrasi itu disiapkan, itu salah satu surat pernyataan daripada penerima bantuan itu bahwa uang yang ada di rekening penerima bantuan itu akan ditarik masuk ke rekening kelompok. Apa maksud daripada aturan yang menyatakan bahwa itu harus dana itu masuk di rekening kelompok? Itu berdasarkan peraturan petunjuk pelaksanaan BNPB nomor 106 tahun 2019. Nah, dengan demikian, ketika uang itu masuk di rekening kelompok, pencairannya itu melalui tiga fase. Fase pertama yaitu pencairannya 50%. Jadi contohnya bahwa ketika seorang yang menerima rusak ringan itu kan dananya hanya 10 juta. Rusak sedang itu 25 juta, rusak berat itu 50 juta. Di dalam RAB dari yang sudah dibuat oleh fasilitator dan kelompok itu, proses pencairannya 3 tahap. Lalu kemudian KPB itu bersama dengan fasilitator itu yang melakukan survei terhadap toko. Toko mana yang kelompok itu setuju, toko itulah yang akan mendistribusikan material. Jadi dana material itu langsung ke toko, tidak dipegang oleh orang. Yang dipegang oleh penerima bantuan melalui kelompok itu adalah upah tukang. Nah, oleh sebab itu, ketika ada yang menyatakan atau mempersoalkan bahwa dana bantuan itu katakanlah raib sebahagian, itu tidak benar. Karena mekanisme yang diatur oleh Juklak 106 yang dikeluarkan oleh BNPB itu sudah sangat ketat. Jadi maksudnya bahwa ketika dibentuk kelompok dan dana itu harus masuk ke kelompok, ke rekening kelompok. Jadi ada 2 rekening. Ada rekening penerima bantuan dan ada rekening kelompok. Jadi rekening penerima bantuan ini kemudian dana yang itu ditarik masuk ke rekening kelompok sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh masing-masing penerima bantuan. Di dalam RAB itu sudah diatur 3 item pembiayaan itu, yaitu upah tukang, dana untuk material. Dana material ini langsung dari bank itu langsung ke toko. Nah, kemudian upah tukang itulah yang nanti diberikan kepada penerima bantuan itu untuk membayar harga tukang atau ada jasa lainnya. Contohnya seperti kalau rumah saya di gunung dan jauh dari jalan utama, tentunya ketika dropping material ini kan harus dipikul kan. Itu berarti harus ada upah untuk orang membawa material itu dari jalan itu ke rumah. Nah, untuk itu saat ini di Maluku Tengah itu yang jelasnya bahwa untuk seluruh penerima bantuan dengan status rusak berat itu dananya baru masuk 25% dari 50 juta itu. Dengan demikian itu kan 25 juta ya. Sementara khusus untuk Kecamatan Salahutu termasuk di dalamnya Wai, Suli, Liang, itu rusak ringan itu dananya belum tersedia. Tapi proses administrasi itu dilakukan sehingga pada saat ada bantuan tambahan dana siap pakai dari pemerintah pusat, maka prosesnya sudah bisa berjalan. Jadi dana ini itu tidak melalui tangan pejabat maupun kantor, tapi dana itu langsung dari rekening BPBD Kabupaten Maluku Tengah, BPBD Kota Ambon, BPBD Seram bagian Barat, itu langsung masuk ke yang untuk material ke toko, upah tukang langsung ke pihak penerima bantuan atau jasa lainnya. Jadi saya menyampaikan bahwa dana itu tidak salah digunakan.
karena dana itu benar-benar prosesnya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Juklak nomor 106 tahun 2019 dari BNPB.